Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Nah, hari ini biasa kita belajar PPKN masih bersama saya Ibu Purwanti. Nah, sebelum belajar siapkan peralatan belajarnya dulu dan kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, yuk nak, kita hari ini belajar PKN tema 7, indahnya keragaman negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Muatan pelajaran PPKN ya. Nah, yuk. Dalam pembelajaran hari ini kita belajar di buku tema kamu pembelajaran 3 khususnya tentang mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia. Nah, keragaman yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh agama, suku, bangsa, dan bidang pekerjaan. Keragaman agama terjadi karena letak Indonesia yang cukup strategis. Dari segi suku bangsa, Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyebabkan munculnya beragam suku yang ada di Indonesia. Nah, dalam pembelajaran ini kita mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia. Dari bidang pekerjaan, keragaman muncul karena dipengaruhi kondisi alam dan kebutuhan manusia. Ya, nak ya. Sebagai contoh, masyarakat yang tinggal di dataran tinggi tentu memiliki aktivitas dan kebutuhan yang sedikit berbeda kalau di dataran tinggi. Nah, beda dengan masyarakat yang tinggal di pantai. Nah, dalam mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia, kita juga belajar keragaman agama, suku, bangsa, dan kekayaan bagi negara kita. Nah, kita harus saling menghormati, menghargai, agar tercipta persatuan dan kesatuan di Indonesia. Nah, kita juga dalam materi ini bagaimana sikap persatuan dan kesatuan yang dapat dilakukan oleh kita, apa aja cara-caranya. Nah, cara-caranya pertama, mau berteman tanpa membeda-bedakan agama dan suku bangsa. Yang kedua, menghormati teman yang sedang beribadah, seperti tidak mengobrol di dekat teman yang sedang beribadah. Yang ketiga, tidak mengganggu teman karena memiliki logat bahasa yang berbeda, ya nak ya. Yang ketiga, menghormati setiap pekerjaan yang kita temui, seperti menghormati petugas kebersihan di sekolah, penjaga di sekolah, ya nak ya. Nah, berikut sikap menghargai keragaman suku yang ada di Indonesia. Itu kita masih belajar mengidentifikasi faktor dan mempengaruhi keragaman di Indonesia. Nah, sikapnya apa saja? Nah, sikapnya satu, menghormati orang yang berasal dari suku lain. Menghormati orang yang berasal dari suku lain. Yang kedua, menerima perbedaan fisik setiap suku. Yang ketiga, merasa bangga pada semua suku di Indonesia. Yang keempat, berteman tanpa membedakan asal suku bangsa. Yang kelima, mendukung kegiatan masyarakat meskipun berbeda suku. Nah, kita sudah mulai ke pembelajaran 4, muatan PPKN KD 3.4 dan 4.4. Itu keterampilannya ya, ya. Dalam pembelajaran 4 ini kita belajar tentang menjelaskan cara melestarikan bahasa daerah. Nah, caranya seperti apa? Ayo kita belajar lagi ya, ya. Masih siap belajar? Oke ya.
Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Ya, saat berinteraksi dengan orang lain dibutuhkan bahasa untuk berkomunikasi. Walaupun memiliki bahasa pemersatu, bahasa pengantar pendidikan, yaitu bahasa Indonesia, Indonesia juga memiliki beragam bahasa daerah, ya. Nah, keragaman bahasa daerah merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita banggakan dan lestarikan. Berikut sikap yang dapat kamu lakukan sebagai siswa untuk melestarikan bahasa daerah. Nah, sikapnya apa saja? Pertama, bangga saat menggunakan bahasa daerah. Yang kedua, menghargai teman yang sedang menggunakan bahasa daerahnya. Yang ketiga, mau mempelajari bahasa daerah lain. Yang keempat, tidak menghina bahasa daerah lain. Nah, lanjut kita ke pembelajaran 5. Muatan PPKN, KD 3.4 dan keterampilannya 4.4. Nah, dalam pembelajaran 5 ini kita belajar tentang keragaman agama dan kebebasan beragama. Nah, kita sudah tahu agama yang diakui secara resmi di Indonesia. Kemarin di tema 6, subtema 3 kita udah pelajari. Nah, kita bahas lagi di sini ya, Nak ya. Nah, dari 6 agama yang resmi di Indonesia itu 1, Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Itu agama yang resmi yang ada di Indonesia. Nah, pemeluk agama memiliki hak untuk memeluk agamanya masing-masing. Setiap agama memiliki cara beribadah, kitab sucinya, dan tempat ibadah yang berbeda, ya Nak ya. Nah, dari keragaman agama dan kebebasan beragama di pembelajaran 5 ini, kita belajar satu-satu dibahas kita ya Nak ya, membahas satu-satu. Contohnya agama Islam. Agama Islam itu kitab sucinya Al-Quran. Nah, hari besarnya pertama Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang kedua Hari Raya Idul Fitri, yang ketiga Hari Raya Idul Adha, keempat Tahun Baru Hijriah, yang kelima Maulid Nabi Muhammad SAW. Tempat ibadahnya masjid ya Nak ya. Nah, yang kedua agama Katolik. Agama Katolik kitab sucinya itu Alkitab. Ya Nak ya, hari besarnya Paskah atau wafat Isa Al-Masih. Terus yang kedua kenaikan Isa Al-Masih, hari raya Natal, itu hari besar untuk agama Katolik. Nah, tempat ibadahnya gereja Katolik ya. Yang ketiga agama Kristen. Nah, agama Kristen itu kitab sucinya adalah Alkitab. Hari besarnya Paskah atau wafat Isa Al-Masih. Yang kedua kenaikan Isa Al-Masih, dan ketiga hari raya Natal. Itu tempat ibadah umat Kristen yaitu gereja Kristen ya Nak ya. Lanjut ke 4, agama Hindu ya. Keragaman agama dan kebebasan beragama ya. 4, agama Hindu. Agama Hindu kitab sucinya Weda. Tempat ibadahnya pura atau pura. Hari besarnya hari raya Nyepi, Galungan, Kuningan, Sarasvati, Pagar Resi, dan apa itu ya, Siwatri ya. Nah ya, lanjut. Agama Buddha. Agama Buddha kitab sucinya Tripitaka ya. Hari besarnya pertama hari raya Waisak, Katina, Asa, Maga Puja, tempat ibadahnya wihara ya. Lanjut yang terakhir,
Agama yang resmi diakui di Indonesia yaitu agama Konghucu. Nah, kitab sucinya Huqing Shishou Xiaojing. Nah, tempat ibadahnya kelenteng, hari besarnya tahun baru Imlek, Keng Tikong, Cap Gomeh, wafat Nabi Konghucu. Ya, nak ya. Lanjut. Sikap baik terhadap pemeluk agama lain. Karena di Indonesia itu ada 6 agama yang resmi, kita harus bersikap baik terhadap pemeluk agama lain. Ya, nak ya. Pertama, mengingatkan orang lain untuk beribadah. Contohnya, mempersilahkan teman yang beragama Islam untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, menjaga ketenangan saat orang lain beribadah. Contohnya, tidak boleh bermain di sekitar rumah ibadah ketika ada ibadah. Yang ketiga, menghormati pilihan agama lain. Contohnya, tidak memaksa teman beragama lain untuk mengikuti ajaran agama kita. Yang keempat, dalam pembelajaran ini yaitu menghormati tempat ibadah agama lain. Contoh, tidak mencoret-coret dinding tempat ibadah. Yang kelima, menghormati upacara keagamaan yang dilakukan agama lain. Contohnya, tidak mengambil makanan, persembahan, atau memadamkan dupa. Nah, oke nak. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Ya, jangan lupa tugas hari ini adalah kamu kerjakan di buku tugas sesuai warna buku tugas masing-masing. Kerjakan. Jangan lupa ditulis hari ini. Ya, hari ini hari Selasa tanggal 2 Februari 2021. Pelajaran PKN. Ya, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Nah, nanti dikumpulkan sama ibu-ibu dekel ya nak ya. Nah, sampai di sini pembelajaran hari ini. Akhirul wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.